Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bersama generasi-generasi muda yang merangkai mimpi ya di Kopelma Darussalam gitu kan, meninggalkan kampung halaman untuk kuliah di sini. Para pengurus Ipel Masra ya, bersama saya ada Yudi, ada Mita, ada Raja, dan ada Sisi. Wah, itu ya. Dalam masa perantauan ada banyak sekali pengalaman tentunya yang dimiliki gitu ya. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua ya. Jadi di sore ini kita mau bincang-bincang unforgettable memories, unforgettable experience yang mungkin jadi pembelajaran berharga buat yang lainnya gitu ya. Nah, dari mana dulu nih? Yudi kayaknya ya. Boleh. Nah, Yudi boleh cerita nggak sesuatu yang tak terlupakan sebagai mahasiswa perantauan yang ingin dibagi sebagai sebuah pengalaman gitu. Boleh. Silakan. Tadi Yudi kuliah itu angkatan 2015. Bukan pertama kalinya Yudi di Banda Aceh. Sebenarnya udah dari SMA Yudi di Sabang. Cuman karena kita bicara pada konteks kuliah, paling Yudi ingat tuh pertama ke sini sebenarnya itu Yudi lebih duluan dari kawan-kawan Banda Aceh. Kawan kan ketika mau tes Yudi lebih duluan. Dia ke tempat paman pertamanya. Terus ada paman satu lagi kebetulan saudara dekat juga. Tak bantu sama beliau jemput. Akhirnya udah bawa beliau sama kereta, malamnya katanya tidur sini aja. Kebetulan beliau lagi buat rumah. Kemudian Yudi kawanin paman, kadang di situ belum ada tilam, dan kita tidur dengan alas ya kotak atau yang kita belah. Tidur beralas kotak, pengalaman di Banda ya. Itu yang pertama kali memang berkesan ketika diingat-ingat kan. Dan nggak lama setelah itu kita tes, udah rame kawan, udah kumpul kan. Bahkan ada di Limpo, di Kaju, di Cadi, ada beberapa tempat. Kalau perjalanan kuliah, dulunya Yudi itu pertama kuliah, nggak lama itu yang berkesan juga lagi banyaknya musibah juga kemarin kan. Jadi ayah pun kuliah juga kan, banyak utuang. Akhirnya Yudi jual kereta lah, tambah-tambah jangan sampai utang kan. Kuliah bisa bantu ayah kan, perjuangan. Kalau hal lain udah sama seperti kawan-kawan lainnya kan. Kalau mahasiswa yang perantauan pasti kalau kurang makan pastilah kan. Kurang makan ya? Kalau kurang makan tuh bisa kaki akhir bulan kayak gini kan, bisa kan. Pasti ada tipis kayak gitu kan. Dan banyak hal lain mungkin udah. Tapi karena sudah dewasa nggak ada istilah stunting lagi kan? Stunting kalau masih anak-anak, kalau kurang makan, kurang bergizi. Tapi itu sebuah situasi yang sebenarnya banyak dihadapi oleh mahasiswa ya. Beberapa kemudian menyiasatinya dengan bekerja ya, karena kemudian kiriman dari kampung, barangkali karena keterbatasan juga orang tua, atau barangkali ada yang memiliki uang tapi juga harus mengalokasikan kepentingan yang lain ya. Jadi ternyata kondisi yang sulit ya, tidak memundurkan semangat ya, untuk tetap bertahan, tetap di Banda kan, kemudian pulang kampung, Hana sanggup beli enggak kan? Banyak hal-hal lain yang dilakukan kan, coba berbisnis di awal semester 1 ketika di Banda. Bagaimana menyeimbangkan waktu, karena satu sisi kan tugas-tugas kuliah juga sangat banyak, kemudian harus bekerja, gimana waktu itu? Kalau Yudi pribadi sebelum kuliah Yudi udah lihat semester yang paling mudah itu semester 1, semester 2, semester 3. Kenapa Yudi bilang mudah? Karena semester 1, semester 2 ini masih MKU dia, mata kuliah umum. Jadi nggak terlalu khusus atau terlalu dalam. Jadi ketika semester 4, semester 5 kan udah lebih fokus kita kepada materi-materi jurusan. Kayak Yudi bilang ini nggak terlalu berat, karena mata kuliah umum itu biasanya kan makalah. Dan kayak Yudi kan kalau soal makalah saya di Sabang tuh ketika kelas 1, kelas 2 tuh Yudi udah macam kuliah rasanya.
kita udah terapkan sistem kayak kampus, makanya nggak shock lagi kita dengar hal-hal kayak itu. Jadi pulang kuliah habis belajar jadi berbisnis, kemudian kita ada usaha bandeng, ikan bandeng dulu. Kita coba branding bandeng di Banda Aceh, namun ya kurang peminat Bunda ya. Akhirnya sebenarnya lama demikian ya kita nggak jalan lagi dalam bandeng. Terakhir ketika pekan ikan nasional. Kan? Iya. Sudah ada sebuah inisiatif untuk kemudian mencari solusi. Iya. Mita, gimana nih Mita? Sebelumnya nama saya Mita Fitria, jadi saya akan bercerita tentang bagaimana sih perjalanan hidup saya hingga sampai di Banda Aceh ini. Kalau kita bilang dari pihak keluarga, kita memang keterbatasan ekonomi ya Bunda ya, tetapi itu tidak memundurkan semangat saya agar saya dapat sampai di mana tempat yang saya inginkan tersebut. Memang pas saya lulus dari SMA kemarin, tepatnya di tahun 2017, memang orang tua saya itu tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan S1, tetapi itu tidak membuat tekad saya tuh putus kayak gitu. Saya tetap berusaha bagaimana sih caranya agar saya bisa sampai dan masuk ke perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan saya. Jadi nggak didukung awalnya? Iya, tidak didukung. Tapi akhirnya membuktikan saya bisa gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini dan bersama Bunda sekarang. Podcast kita. Ya. Bukan tidak mendukung untuk saya melanjutkan, tetapi adanya beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Tetapi yang kesan yang saya yang sangat menyentuh mungkin di hati saya ya, yang sampai sekarang masih saya ingat itu, ada seorang teman saya mungkin yang membayar uang pendaftaran saya masuk ke sini beliau. Jadi saya sangat berjasa kepada beliau. Mungkin cuma Allah yang bisa membalas jasa beliau. Cuma itu. Karena kalau mungkin tidak ada beliau, mungkin saya tidak akan sampai di Banda Aceh ini, Bunda. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah jaya atau sudah pasti saya sangat mengingat jasa beliau. Karena di saat orang lain tidak tahu apa-apa tentang permasalahan yang saya alami, tetapi beliau dengan ikhlasnya membantu saya. Cuman yang bisa saya ucapkan hanya ucapan terima kasih mungkin ya. Dan doa saya untuk beliau, semoga di setiap langkah beliau selalu sukses, panjang umur dan dimudahkan segala urusan. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang ada yang membantu kita ya. Mudah-mudahan beliau mendengar ucapan terima kasih yang sangat tulus dari Mita pada hari ini ya. Insyaallah. Kemudian Raja nih. Raja gimana Raja? Mungkin sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman perjalanan kuliah di Banda. Jadi sebetulnya Bunda, saya di Banda ini sudah sejak 2013. Sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Berarti bersekolah di sini? Saya SMA pesantren di Aceh Besar, di daerah Lomatu. Ya. Jadi 3 tahun di sana, kemudian melanjutkan kuliah 4 tahun. Jadi sudah Tapi sebetulnya saya... Tapi bukan Reman Banda kan? Sebetulnya saya pertama-tama tuh siap lulus SMA, nggak berkeinginan untuk kuliah. Karena emang padahal sudah di Banda. Iya, karena basicnya emang lebih ke pesantren dulu awal-awalnya. Jadi membayangkan setelah pesantren itu bukan kuliah terus ngapain? Emang nggak ada gambaran kalau untuk balik gitu untuk pengajian. Nah tujuan utamanya kayak gitu. Cuman karena ya mungkin orang tua menyuruh kuliah, coba aja dulu setahun 2 tahun, atau 1 semester atau 2 semester. Nah kemudian setelah saya kuliah 1 semester, nah ini sebagai faktor pendukung juga Bunda sebetulnya agar saya bertahan untuk kuliah, yaitu dengan adanya organisasi. Jadi sejak kapan terlibat di organisasi? Sejak semester awal-awal semester 2. Sudah mulai saya sudah masuk di organisasi kampus, masuk di HMJ, DEMA maupun sampai tingkat
universitas. Di MAU. Jadi seperti tadi ya, Yudi gitu ya, di awal-awal itu katanya memang situasinya kan mata kuliahnya masih MKU gitu ya. Artinya memang menyiasati waktu, kapan kita bisa mengalokasikan waktu ke hal-hal yang berbentuk pengembangan diri atau untuk mendapat pengalaman berbisnis itu pada masa seperti itu. Kalau kita tidak bisa memantau menyiasati waktu, bisa jadi ya tidak tercover semua. Karena jadi ada yang terkorbankan. Awal-awal kuliah pernah merasa gini Bunda, MK sehari 2 MK. Itu mungkin jam 8 sampai jam 10 itu udah habis. Itu pulang tidur, bangun besok kuliah lagi. Gitu. Jadi nggak ada kesibukan lain. Jadi kuliah ini merasa bosan. Nah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya ya, bahwa sebenarnya pendidikan dan belajar itu bukan hanya di ruang kelas, bukan hanya dalam ruang 4 itu, 4 segi itu, tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari di luar sana ya. Mungkin Sisi punya pengalaman yang ingin dibagi? Saya sedikit cerita. Saya sebelumnya juga pernah di Banda Aceh ini dari tahun 2014 pernah masuk pesantren di Syafruddin. Nah, sejak itu saya pindah ke Jakarta ikut orang tua saya kan. Dulu saya ingin kuliah di sini, cuman harus nganggur setahun. Saya sedih tuh harus pindah ke rumah nenek, minta biayain kuliah kan. Akhirnya nenek saya pun setuju. Pertama saya tidak ngomong-ngomong sama abu saya kan, sampai setahun lebih ya. Karena marah-marah gitu kan, emang saya harus kuliah di sana, emang saya suka di sini, suka di Aceh gitu, mau di Aceh aja karena sayang nenek sendiri kan. Nenek abis itu pun sedih juga kan, karena mama saya sangat juga di sana. Ya udah akhirnya kuliah di sini. Jadi ya di sini pun harus tinggalnya di asrama naga. Jadi apa namanya? Ya ada tidak selalu indah ya. Jadi cerita merantau itu tidak selalu indah, tetapi kemudian berpulang dan kembali kepada kita ya. Bagaimana kemudian kita membuatnya menjadi indah dan bermanfaat ya. Sehingga waktu-waktu yang ada itu betul-betul bisa menempa kita menjadi orang-orang yang kemudian berguna dan bermanfaat ke depannya. Jadi istilah Ja'lom Ubanda itu bukanlah sebuah penyesalan ya, tetapi di balik tantangan itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Seperti Tan Malaka bilang, dibentur baru dibentuk. Oh ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tantangan, tidak ada pengalaman, tidak akan ada pencapaian. Ya, jadi jangan pernah takut menghadapi situasi yang selalu tidak seindah harapan, karena dari situ kemudian kita dibesarkan untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berharga untuk kedepannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.